Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dalam pertemuan kali ini di sini saya akan membahas mengenai asal-usul gerakan sosial. Nah, sebelum lanjut, untuk memahami asal mula gerakan sosial ini dibutuhkan jawaban atas dua pertanyaan yang terkait mengenai asal-usul gerakan sosial ini. Nah, apa saja pertanyaannya? Yang pertama, apa faktor sosial, budaya, dan faktor lain yang memunculkan gerakan sosial? Nah, jawabannya, pertama, karena ketidakpuasan atas kondisi yang ada dan deprivasi relatif. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang kedua, begitu gerakan sosial dimulai, mengapa beberapa individu lebih mungkin daripada yang lain untuk mengambil bagian di dalamnya? Karena agar gerakan sosial muncul, masalah politik, ekonomi, dan lainnya harus terlebih dahulu ada yang mendorong orang menjadi cukup tidak puas untuk memulai dan bergabung dengan gerakan sosial. Nah, masalah-masalah inilah yang mungkin termasuk ekonomi yang goyah karena kurangnya kebebasan politik luar negeri tertentu yang dilakukan oleh suatu pemerintah atau diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, ras, kemudian etnis, dan orientasi seksual. Nah, dalam hal ini, ingatlah bahwa salah satu kondisi penting bagi perilaku kolektif dalam teori nilai adalah ketegangan struktural atau masalah sosial yang menyebabkan orang marah dan frustasi. Nah, tanpa ketegangan struktural seperti ini, orang tidak akan punya alasan untuk memprotes gerakan sosial dan tidak akan muncul. Nah, meskipun ketidakpuasan mungkin merupakan kondisi penting bagi gerakan sosial untuk kerusuhan dan perilaku kolektif lainnya yang bersifat politis. Nah, ketidakpuasan tidak selalu mengarah pada gerakan sosial atau bentuk perilaku kolektif lainnya. Nah, dengan demikian terjadi penurunan yang sangat besar dari jumlah calon peserta gerakan sosial atau simpatisan dalam hal ketidakpuasan mereka terhadap suatu masalah atau kepedulian yang ada terhadap suatu isu ke jumlah peserta gerakan sosial aktivis yang sebenarnya. Nah, gerakan sosial merupakan salah satu bentuk utama dari perilaku kolektif. Secara formal, gerakan sosial didefinisikan sebagai suatu kolektif yang melakukan kegiatan dengan kadar kesinambungan tertentu untuk menolak perubahan yang terjadi dalam masyarakat atau kelompok yang mencangkup kolektivitasnya sendiri. Nah, gerakan sosial akhirnya menurun karena satu atau lebih dari banyak alasan. Terkadang mereka mencapai tujuan mereka secara alami karena tidak ada lagi untuk melanjutkannya. Lebih sering, bagaimanapun mereka menolak karena mereka gagal, kurangnya uang dan hilangnya antusiasme di antara anggota gerakan sosial juga dapat menyebabkan penurunan gerakan. Nah, begitu juga faksionalisme atau perpecahan pendapat yang kuat dalam suatu gerakan. Kemudian, respon pemerintah terhadap suatu gerakan sosial juga dapat menyebabkan gerakan tersebut menurun. Pemerintah dapat mengkooptasi sebuah gerakan dengan memberikan konsesi kecil sebagian besar, simbolis yang mengurangi ketidakpuasan rakyat. Tetapi sebagian besar juga membiarkan kondisi yang awalnya memotivasi aktivisme mereka tetap utuh. Namun, jika ketidakpuasan mereka menurun, gerakan sosial akan menurun meskipun kondisi ini tidak berubah. Nah, pergerakan juga mungkin menurun karena represi pemerintah. Pemerintah otoriter dapat secara efektif menekan gerakan dengan menangkap aktivis secara sewenang-wenang, memukuli mereka atau bahkan menembak mereka ketika mereka protes. Nah, sampai disinilah pembahasan saya mengenai asal-usul gerakan sosial. Ditunggu video saya selanjutnya. Saya Luvita Alfioni, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.